Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuridis yang berbahagia, kami dari tim Bukhtar Kusumat Maja dengan saya Rahmatur Robi Agusania selaku pembicara pertama yang akan memberikan mosi perdebatan dalam ranah konseptual serta akan menyampaikan konstitusi. Adapun Rizky Ferdania Putri Alifi selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara kami yang ketiga, yakni Alifi Viviana dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami nyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 10, yaitu setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dewan juri yang terhormat, terdapat 4 unsur urgensi mengapa kami menolak terdapat mosi perdebatan kita kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Yang pertama, adanya unsur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya, dan kepercayaan. Yang kedua, adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaan. Selanjutnya yang ketiga, adanya Pasal 8 FUUP Nomor 1 Tahun 1974, yakni perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang diberlakukan dilarang kawin. Yang keempat, adanya rapat majelis-majelis agama tingkat pusat yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2014 yang dihadiri oleh MUI, PGI, KWI, Matakin, Walubi, dan PHDI yang menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, perkawinan adalah peristiwa yang sakral. Oleh sebab itu pada dasarnya harus dilakukan dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, negara wajib mencatat perkawinan yang sudah disahkan oleh agama sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, kewajiban negara untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan dicatatkan oleh catatan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembicara kami yang kedua, yakni Rizky Ferdania Putri Alifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, legislasi pernikahan beda agama merupakan sebuah kegagalan pemerintah dalam memahami konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Karena sejatinya seluruh agama di Indonesia tidak mengakui pernikahan beda agama. Menyetujui mosi kita kali ini adalah sama saja menerima hal yang melanggar hukum negara, bahkan hukum keagamaan. Untuk itulah kami menyatakan bahwa kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu legislasi pernikahan beda agama di Indonesia. Argumentasi ketidaksepakatan kami dimulai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang mana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini dipertegas lagi dengan surat edaran dari Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2019 nomor 231 garing PAN garing HKT 05 garing 1 garing 2019 poin 2 yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama yang berbunyi perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.
Pasal 8F Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Karena sesungguhnya seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak memperoleh adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Dalam Islam sendiri, sudah jelas tertulis dalam kompilasi hukum Islam yang di antara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama, yaitu Pasal 40 huruf C dan Pasal 44. Hanya saja, materi yang bermuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan perkawinan beda agama. Dalam ajaran Islam sendiri, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Selain itu, dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama dilarang. 1 Korintus ayat 14-18. Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah. Konanik 1086. Menurut hukum Hindu, suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh pandenda, dan pandenda hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu, maka perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Dalam ajaran agama Buddha, perkawinan yang bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Buddhisme. Ajaran Buddhisme hanya bisa merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Agama Buddha tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Agama Konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. Dalam ajaran Konghucu dikenal dengan upacara liyuan perkawinan. Upacara ini dilakukan dengan syarat pasangan berasal dari agama yang sama. Dewan Juri yang terhormat, sudah jelas sesungguhnya fakta ini bahwa semua agama di Indonesia tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama. Sekian dan terima kasih saya dari pembicara kedua, dan akan dilanjut kepada pembicara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, lanjutkan mengenai argumentasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sejatinya, ini sudah jelas Dewan Juri yang kami hormati, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Dewan Juri yang kami hormati, mari kita lihat kebijakan KUA dan KCS dalam mengatasi pernikahan beda agama di Indonesia. Yang pertama, kasus yang terjadi pada pasangan Andi Foni yang beragama Islam dengan Adrius Petrus Hendrik Melwan yang beragama Protestan. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang, Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam. Namun, KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian, keduanya menghadap ke kantor catatan sipil, namun kantor catatan sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan kantor catatan sipil menolak melangsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya nomor 380-1986-PM-Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan kantor catatan sipil. Yang kedua, pemerintah menegaskan menolak melegalkan pernikahan beda agama bagi Ramos PTG warga Papua pada tanggal 4 Juli 2022. Dewan Juri yang kami hormati, ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2, dan Pasal 8 huruf F adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena telah mendapatkan authoritative source yang kuat, yaitu berdasarkan alinea ketiga dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 20 Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, Majelis Ulama Indonesia memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI Syaiful Anwar saat menyampaikan keterangan MUI selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sidang pleno perkara nomor 24 PUU-XX-2022 yang diajukan oleh Ramos PTG ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya. MUI berpandangan perkawinan tidak hanya menyoal hukum keperdataan, tetapi juga hukum agama. Perkawinan beda agama, sebagaimana keinginan dari pemohon tersebut membuat bangsa Indonesia kembali pada masa kolonial. Sebab perkawinan hanya bersifat umum yang mengesampingkan hukum agama. Selain itu, sehubungan dengan isu hak asasi manusia dalam hukum perkawinan yang dipersoalkan pemohon, maka MUI melihat Indonesia bukan penganut HAM yang bebas, sebebas-bebasnya, karena kultur di Indonesia tidak sama dengan kultur pada negara-negara lain di dunia yang merupakan penganut HAM bebas. Kami menolak perdebatan kali ini karena secara hukum di Indonesia agama pun berperan dalam membentuk perundang-undangan. Maka sangat kontradiktif jika ajaran agama dibebaskan untuk mengesampingkan sakralitas ajaran agama. Sementara eksistensi MK adalah sebagai penjaga ideologi. Maka argumentasi pemohon yang meminta pengesahan perkawinan beda agama ini membuka peluang penyeludupan hukum bagi calon mempelai. Jadi Dewan Juri yang kami hormati, dalil ini bukan persoalan konstitusionalitas norma. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan serta gagasan dan solusi mengapa kami menolak perdebatan kita kali ini, yakni legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan konklusi atas perdebatan kita kali ini. Yang pertama, apabila melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia, maka hal tersebut tidak mematuhi undang-undang yang telah ada, bahkan menentang ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila kita melakukan pernikahan beda agama, maka sama saja kita melakukan pernikahan tidak sah menurut hukum negara dan agama. Dewan Juri yang terhormat, adapun gagasan yang kami tawarkan adalah pada pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak serta-merta membolehkan perkawinan beda agama, maka dibuatlah persyaratan dengan dimintanya penetapan pengadilan sehingga seorang hakim tetap merujuk pada ketentuan perkawinan berdasarkan tata cara perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, karena muatan materi dalam pasal ini multitafsir dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa negara tidak bisa mengabaikan masalah agama, maka ketentuan yang dianggap melanggar nilai-nilai agama harus dijabut dan negara harus bersikap tegas. Sekian, terima kasih.